Dokter Nadia, melihat begitu ya, dengan posisi Anda di Kementerian Kesehatan, sebetulnya apa yang juga telah disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi penyakit atau virus yang menyebar yang dinamakan monkeypox ini? Silakan Dokter Nadia. Ya, jadi kita tahu ya bahwa WHO kemarin tanggal 14 Agustus mengumumkan kembali ya Mpox ya, sekarang kita sebutnya sebagai Mpox, jadi tidak pakai istilah monkeypox lagi nih Mas Bram. Jadi Mpox sebagai salah satu kedaruratan kesehatan global. Kita tahu Mpox itu pernah dinyatakan jadi kedaruratan kesehatan global di tahun 2022, tapi kemudian tahun 2023 dicabut. Nah, 2024 dikarenakan adanya muncul clade baru ya yang ada di Afrika Tengah, yaitu clade 1B yang memang kalau kita melihat fatalitasnya itu cukup tinggi, 5-10%. Kalau yang kemarin clade yang di awal itu kurang dari 1%. Oleh karena itu WHO kemudian menjadikan Mpox ini sebagai kewaspadaan kesehatan global. Dan selain itu juga clade 2 ini sudah mulai menyerang anak-anak dan juga banyak menimbulkan kematian pada kelompok usia anak-anak. Nadia, untuk pendeteksian kasus Mpox ini memang sudah terdeteksi sejak tahun 2022 lalu hingga Agustus 2024, bahkan sudah ada total 88 kasus terkonfirmasi. Dengan tentunya makin cepatnya penyebaran kasus dari Mpox ini, ada improvement apa yang juga telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, Dokter Nadia? Masih di mute? Ya, yang pasti kan Oke, tidak silakan, seperti tahun dokter. 2022 ya. Iya, yang pasti saat ini kan tentunya tidak seperti 2022. Kalau kita lihat di Indonesia itu total kasus ada 88 kasus ya, di mana kita tahu tahun 2022 itu ada satu kasus yang kita temukan, kemudian 2023 itu ada 73 kasus dan 2024 ini adalah 14 kasus. Memang ini tadi Dr. Kusmedi sudah sampaikan berbeda sedikit ya dengan pola penularan daripada COVID. Penularannya adalah kontak langsung atau kontak dekat yang kita sebut sebagai close contact. Dan close contact yang terjadi pada Mpox umumnya terjadi pada saat hubungan seks yang beresiko. Makanya kita menemukan hampir sebagian besar kejadian kasus ini adalah pada kelompok lelaki seks dengan lelaki ya, atau men sex with men. Dan mereka yang juga punya gangguan imunitas. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah kita siapkan selain fasilitas pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Pak Kusmedi ya, karena ini adalah penyakit penular, tentunya kita melakukan isolasi untuk kasus-kasus ini. Selain itu juga penyiapan laboratorium ya, karena itu menjadi penting untuk pemeriksaan kepastian daripada laboratorium Mpox ini. Jadi kalau kita lihat bahwa kita sudah memiliki selain tadi tes PCR yang memang banyak bisa kita lakukan ya, juga pemeriksaan genome sequencing. Selain itu juga untuk vaksin juga sudah kita siapkan, karena vaksin untuk Mpox ini jenisnya adalah vaksin pre-exposure ya. Jadi dia untuk mereka-mereka yang sudah terpapar itu mereka yang diberi tapi tidak terkena Mpox itu yang kemudian diberikan vaksin. Itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, adakah protokol yang juga diedukasi melalui masyarakat begitu agar memang semakin teredukasi dengan penyebaran penyakit Mpox di tanah air kita, Dokter Nadia? Iya. Ya, jadi yang pertama yang tentunya kita lakukan ya, satu adalah edukasi kepada masyarakat, terutama mereka yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk sementara tidak mengunjungi negara-negara yang sedang terjangkit ya, atau apalagi kemudian negara-negara Afrika yang kita ketahui kasusnya cukup banyak. Yang kedua, kalaupun memang harus mengunjungi negara-negara tersebut, pastikan personal higienenya tetap terjaga dengan baik ya. Jadi perilaku praktek kebersihan personal itu harus dipastikan. Yang kedua adalah menghindari perilaku seks berganti-ganti pasangan ya. Dan ketiga, kalau kemudian kita punya gejala demam, apalagi muncul ruam-ruam kemerahan ya, seperti cacar, segera laporkan dan segera lakukan pemeriksaan. Karena dengan itu kita bisa
mengobati dengan cepat, melakukan isolasi sehingga penularan itu bisa dibatasi. Apalagi kalau kemudian di rumah ada anak kecil ya Mas, kita tahu anak kecil itu imunitasnya belum baik. Nah, yang lain adalah kalau kita menemukan kasus, kita lakukan penemuan kontak ya untuk kemudian memastikan transmisinya tidak meluas, terutama misalnya pada kelompok yang melakukan seks beresiko. Itu kalau kemudian kejadian tersebut ada di dalam negeri. Nah, yang lain adalah untuk kita yang berada karena kasusnya kan sudah masuk ke Indonesia ya, Mas Bram ya. Jadi kalau memang ada yang tertular dari perilaku seks beresiko atau kontak langsung tadi, untuk segera melaporkan dan memeriksakan ke Paskes dan melakukan isolasi sehingga tidak bisa kemudian terjadi penularan. Dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan kontak supaya mereka yang kontak tapi tidak sakit itu bisa mendapatkan akses vaksinasinya untuk perlindungannya. Nah, yang terakhir tentunya di pintu-pintu masuk negara tetap kita perkuat ya, supaya juga walaupun kasusnya sudah ada di Indonesia ya jangan jadi bertambah ya Mas Bram ya. Jadi peningkatan surveillance di pelabuhan, bandara, terminal maupun pelabuhan laut itu juga kita akan memastikan ada e-health card yang dulu ya mungkin kita masih ingat kalau kemudian mereka memiliki riwayat melakukan perjalanan ke negara-negara terjangkit itu menjadi perhatian kita bersama.